kembali Engkau, untuk meninggikan Engkau, dan kami boleh bersama untuk belajar pula dari Engkau melalui firman-Mu. Tolong setiap kami ya Bapa, sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini boleh sungguh-sungguh membuat dan membawa kami menjadi serupa akan Kristus. Tolong setiap kami, hati dan pikiran kami yang mungkin sulit untuk memahami firman-Mu, kiranya Engkau menolong supaya boleh terbuka. Engkau memberikan penjelasan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan hanyalah sebuah alat, tetapi Roh-Mu yang kudus yang benar-benar menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, mampukan kami terlebih hamba-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar Engkau sampaikan kepada setiap kami. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya. Kami siap belajar dari firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama dan kita akan belajar bersama-sama juga dari firman Tuhan. Minggu lalu kita boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang upah yang kekal. Walaupun kadangkala ada kekeliruan di dalam kehidupan kita tentang cara berpikir kita. Kulolan panjenengan kadangkala mikir, oleh aku nggak ngerjakne apa sing dadi tugas lan tanggung jawab ora apa-apa kok. Gusti mungkin nggak memperhatikan, nggak terlalu memperhatikan. Kenyataannya bukan begitu. Tuhan begitu memperhatikan hamba-hambanya, walaupun mungkin kalau dari gambaran mina atau talenta itu sang Tuhan itu pergi jauh begitu. Tetapi kepulangannya itu memperhatikan dari hamba-hambanya. Jadi itu sebuah kekeliruan. Kita berpikir bahwa kalau Tuhan itu memberikan kemampuan atau hak milik atau kesempatan kepada kita, Dia tidak memperhatikan kita jika kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. Salah. Tidak begitu. Tuhan begitu memperhatikannya. Dan lebih lagi, kekeliruan yang paling buruk, kekeliruan terburuk kita berpikir jika kita tidak bekerja bagi Tuhan, jika kita tidak bagi Tuhan atau tidak melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, yaitu mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuknya mungkin terjadi, saya nggak dapat upah saja kok, begitu. Jadi di surga nggak apa-apa, saya tetap masuk surga tapi nggak dapat upah. Ada yang berpikir begitu? Itu sebuah kekeliruan terburuk di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berpikir kita punya kemampuan, kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, bukan saja tidak mendapat upah, tetapi kita akan menerima kerugian. Itu. Jadi kita menerima kerugian. Ruginya apa? Modalnya kan dari Tuhan, talentanya kan dari Tuhan, minanya dari Tuhan, ruginya di mana? Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekilas tentang upah kekal kita adalah kekuasaan atau tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi. Nah, yang jadi pertanyaan minggu lalu, bagaimana pengenalan kita akan sang Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Jawab sama-sama. Siapa Tuhan kita? Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengatakan, oh Tuhan saya Yesus Kristus. Tanda bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu mengenal Yesus Kristus adalah ini. Coba kelihatan. Bapak Ibu kalau kelihatan, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tanda, ulangi. 1, 2, 3. Tanda bahwa seorang sungguh mengenal Sang Tuhan adalah kesungguhan dan kesetiaannya untuk melayaninya sambil menantikan kedatangannya. Bagaimana dengan kita? Jangan hanya mengatakan, oh saya mengenal Sang Tuhan, tetapi tidak ada buktinya. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kesungguhan dalam melayaninya. Saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan mengenal Sang Tuhan kita. Padahal kalau kita tahu Sang Tuhan kita itu begitu luar biasa baik. Slide selanjutnya. Masing-masing itu diberikan paling tidak satu kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu kalau kita mau melakukannya dengan baik, Tuhan bukan hanya memberikan pujian, tetapi sebuah upah yang kekal
digambarkan yang satu menjadi 10 mina, diberikan kuasa atas 10 kota, yang satu menjadi 5 mina, diberikan kuasa atas 5 kota. Tetapi yang satu dan hanya satu tidak digunakan, dihukum, dicela, bahkan dibuat kerugian. Minanya diambil. Bahkan kalau slide selanjutnya, kalau kita jadi seterunya, justru kita dihukum. Kalau mau upah kekal, ya gunakan mina kita, kemampuan kita, apapun itu. Apapun itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kekeliruan terburuknya. Tadi kita berpikir, slide selanjutnya, bahwa kekeliruan terburuk kita, ya kita nggak dapat upah, pemahaman kita begitu. Apakah kenyataannya begini? Begitu Bapak Ibu? Kita hanya tidak dapat upah begitu? Nah, kita akan lihat sama-sama. Ada hal terburuk yang bisa terjadi. Slide selanjutnya. Ada hal terburuk yang bisa terjadi atas hidup kita. Bukan hanya di dunia, tetapi sampai di kekekalan. Jadi apa yang sedang kita lakukan di dunia bisa berakibat buruk di kekekalan nanti. Di surga nanti. Loh, kok bisa itu? Bukankah saya sudah diselamatkan? Iya, nanti kita lihat. Tetap selamat, mengalami sebuah kerugian, dan itu sesuatu yang buruk. Kenapa buruk? Saya paling tidak ada 6 hal yang akan terjadi keburukan itu. Saya akan jelaskan secara singkat, saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tetapi Bapak Ibu bisa menambahinya. 7, 8, 9, atau 10, dan seterusnya. Hal terburuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Slide selanjutnya, 1 Korintus 3. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Saya tidak mengajak Bapak Ibu langsung membaca semuanya, tetapi nanti boleh dibaca lagi di rumah. Mungkin sambil, kalau YouTube-nya tidak ada gangguan, boleh dilihat lagi sambil belajar. Kita perhatikan di ayat yang ke-11 dulu. Karena ini yang menjadi dasar akan bangunan kerohanian atau pekerjaan kita. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11, saya bacakan untuk kita semua. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi setiap dasar iman kita dan pekerjaan kita, ya terima kasih, adalah Yesus Kristus. Jadi dasar iman kita Yesus Kristus, dasar pekerjaan kita dalam mengikut Kristus, ya Yesus Kristus. Kira dasar ini abadi enggak? Kekal enggak? Ini adalah dasar yang kekal dari iman kita, kepercayaan kita, di mana Yesus telah mati membawa kita kepada kehidupan kekal. Setiap kita yang percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan upah kekal, yaitu kehidupan kekal. Betul, tetapi ada upah yang lain yang saya tadi sampaikan. Kekuasaan, kepercayaan. Dan kalau kita tidak melakukannya, akan mengalami hal buruk, kerugian. Perhatikan di ayat yang ke-12. Entah orang membangun di atas dasar ini tadi apa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita dasarnya Yesus Kristus, lalu kita membangun itu adalah pekerjaan kita. Artinya begini Bapak Ibu, setiap orang Kristen itu kan masing-masing diberikan kepercayaan. Apapun kepercayaan itu, baik kepercayaan untuk melayani, mungkin singer, multimedia, atau hanya mungkin Bapak Ibu membersihkan gereja, terima hanya sebenarnya di mata Tuhan. Karena kalau minggu depan kita akan perhatikan, upah kita itu dibandingkan dengan apa begitu. Sehingga upahnya kok tidak sama begitu. Nanti kita lihat minggu depan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi kita membangun pekerjaan kita itu pakai apa pekerjaan kita? Yang pertama di situ dikatakan menggunakan emas, perak. Ya, saya berusaha mencari sebuah gambar yang menggambarkan sebuah rumah yang terbuat dari emas dan perak. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan ada bangunan yang dibangun dari emas dan perak. Saya bacakan sampai yang ke-13 ya nanti. Dan langsung saya lompat dulu ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab ia akan nampak atau pekerjaan kita akan nampak dengan api. Jadi saya menggambarkan pekerjaan kita nampak dengan api. Nampak dengan api. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Akan diuji oleh api. Jadi setiap pekerjaan kita nantinya, bukan sekarang saja, nantinya kalau kita menuju kekekalan, itu akan diuji dengan api. Slide selanjutnya. Akan diuji dengan api. Saya menyebutnya api Tuhan. Kenapa saya sebut api Tuhan? Jangan sampai kita berpikir, oh kalau begitu ada purgatori dong, begitu. Karena ada dulu, kita disucikan dulu baru masuk surga. Purgatori, penyucian melalui api neraka, Bapak Ibu. Bukan begitu. Jadi yang dimaksud di sini bukan api neraka, tidak. Saya menyebutnya api dari Tuhan. Coba bayangkan, pekerjaan kita diuji oleh apinya Tuhan. Kalau terbuat dari emas dan perak, kira-kira apa yang terjadi? Saya menggambarkan seperti rumah ini, itu pekerjaan kita. Bangunan kita yang membangunnya. Itu kita lakukan di sepanjang hidup kita, di tingkah laku hidup kita, di ketaatan atau tidak taat hidup kita. Jadinya rumah ini. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur enggak rumahnya? Hancur. Tetapi justru dimurnikan oleh api. Karena emas dan perak itu dimurnikan oleh api. Jadi lebih murni, lebih luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunannya dibuat dari apa? Tetap di ayat yang ke-11 lagi, slide selanjutnya. Yang kedua, bangunannya itu adalah ayat yang ke-12, perak. Sudah ya perak tadi, batu permata. Jadi saya tidak bisa menggambarkan ini terbakar, Bapak Ibu, saya tidak tahu batu permata bisa terbakar enggak? Tetap diuji dengan api Tuhan. Bangunannya bisa jadi masih utuh ya Bapak Ibu. Saya hanya membayangkan. Yang selanjutnya, terbuat, perhatikan ayatnya juga ya Bapak Ibu. Di situ saya tuliskan ayat 12. Terbuat dari kayu. Apa yang terjadi kalau kayu itu kena api? Begitu mudah terbakar ya. Habis. Telas sedanten, bangunannya telas. Kalau terbuat dari api. Bagian yang terakhir dari gambaran ini. Selanjutnya. Dikatakan di ayat yang ke-12 bagian yang terakhir, rumput kering atau jerami. Bagaimana? Enggak tersisa ya. Dadi angus, dadi apa namanya? Awu. Jadi abu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berpikir, slide selanjutnya munculkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melakukan dengan susah payah di dunia ini, lalu diuji oleh api Tuhan nanti di kekekalan, dan semuanya habis, kita merasa rugi enggak? Aduh, ngerti yang ngono biyen aku ning donya iku nglakokne sing apik pekerjaan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bener enggak? Karena diuji oleh api. Nah, hari ini coba pikirkan baik-baik. Pekerjaan yang sedang kita lakukan itu yang mana? Kita sedang membangun dengan apa? Dari keempat gambaran ini. Apakah dari emas dan perak? Dari batu permata? Dari kayu? Atau malah dari rumput atau jerami? Bapak Ibu yang paling tahu, saya sudah di tahap mana? Saya sedang membangun dengan apa? Bapak Ibu paling tahu, teman-teman muda juga tahu. Saya tidak perlu menghakimi. Bapak Ibu lihat diri masing-masing. Selanjutnya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita di dunia, jadi kehidupan kita di dunia, bukan karena sudah diselamatkan lalu seenak sendiri, wah kayak sudah diselamat pasti masuk surga. Iya betul masuk surga. Tetapi apa enggak rugi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus? Sehingga bangunan kita diuji oleh api Tuhan lalu hancur, hangus, jadi abu. Apa asiknya hidup di surga sana, tetapi dalam keadaan seperti yang ditulis ini? Sekali kelak,
pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak, bukan hari ini, di kekekalan. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan akan menyatakannya. Ini terkait dengan akhir zaman atau kehidupan kita di kekekalan. Karena nanti. Sebab ia nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api. Diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Jadi kalau bangunan kita tahan uji, mendapatkan upah. Upahnya apa? Sudah kita bahas minggu lalu. Jika pekerjaan kita terbakar, ia menderita kerugian. Ia menderita kerugian. Rugi Bapak Ibu. Kita mengalami kerugian. Nanti akan saya sampaikan kerugiannya apa saja. Tetapi ia sendiri diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, kalau bangunan yang kita buat atau kita bangun di dunia dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk Tuhan, itu hangus terbakar, bukan berarti kita tidak diselamatkan. Oleh karena itu, orang Kristen itu diselamatkan bukan karena berbuat baik, bukan karena berbuat baik, tidak. Tetapi kasih karunia-Nya Tuhan. Tetapi orang Kristen bukan berarti tidak berbuat baik. Kenapa? Ini salah satunya. Kalau kita tidak mau berbuat baik, kita akan mengalami kerugian. Karena seluruh bangunan kita akan hangus dibakar oleh api Tuhan. Tetapi kita sendiri selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api, Bapak Ibu. Lucu enggak kira-kira kalau Bapak Ibu membayangkan seseorang masuk surga tapi gosong kabeh begitu? Lucu enggak? Apa mau kita seperti itu? Enggak kan Bapak Ibu ya? Mboten mekaten to ingkang panjenengan lan kula pikiraken. Lek jenenge masuk surga itu dalam kemuliaan, enggak dalam keadaan leres, enggak dalam keadaan gosong, betul? Iya, harusnya berpikir begitu. Nah, ini loh Bapak Ibu slide selanjutnya. Kebenarannya, jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dan mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuknya yaitu mengalami ini tadi kerugiannya. Jadi mari Bapak Ibu, kita bekerja untuk Tuhan, kita mengelola apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan, apapun harta, kepandaian, kekuatan, pikiran, kemampuan apapun itu, mari pakai. Supaya bangunan kita terbuat dari emas, perak, atau bahkan permata. Jangan dari kayu, apalagi dari rumput, tidak. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya sebutkan 6 hal. Slide selanjutnya, munculkan semuanya saja langsung. Boleh dibaca satu-satu kalau kelihatan. Kerugian kita apa? Yang pertama, perasaan malu pada saat kedatangan Kristus. Perasaan malu saat kedatangan Kristus. Loh kok bisa begitu? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau orang normal Bapak Ibu mohon maaf, orang normal masuk surga dalam keadaan selesai terbakar, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 tadi, malu enggak di hadapan Tuhan? Malu enggak Bapak Ibu? Terus kalau ditanya sama Tuhan, misal ini saya membayangkan, nyapo toh, wong wis tak percaya ini satu mina, kok enggak digunakan baik-baik? Padahal itu modal kasih karunia saya, anugerah saya. Bapak Ibu mau jawab apa? Teman-teman muda mau jawab apa? Mau menjawab apa? Oh enggak Tuhan, karena saya takut ini nanti hilang, enggak menguntungkan. Saya sudah menjelaskan minggu lalu. Tidak mungkin mina yang dari Tuhan itu tidak menguntungkan. Karena asalnya dari Tuhan dan Tuhan selalu menolong. Bukan seperti harta di dunia. Yang kalau kita gunakan untuk usaha bisa saja kita rugi. Tetapi yang asalnya dari Tuhan tidak demikian. Malu enggak? Lalu kalau Bapak Ibu bayangkan lagi yang kedua. Yang lainnya punya mahkota kehidupan,
raja seperti yang saya katakan, mungkin satu kota, 2 kota, 3 kota, bahkan 10 kota. Berarti dia punya pengikut. Lalu Bapak Ibu ketemu koncone liyane pakaiannya api-api gosong dewi. Malu enggak? Malu enggak? Mungkin Bapak Ibu enggak, kalau gitu enggak ke surga saja ke neraka. Oh ya terserah kalau gitu. Karena saking malunya mungkin. Pernah berpikir sampai di sana Bapak Ibu Saudara? Pernah berpikir sampai di sana enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita akan menanggung kerugian. Salah satunya malu. Yang kedua, kehilangan pekerjaan yang kita lakukan selama hidup bagi Allah. Seperti tadi saya gambarkan. Kalau pekerjaan itu diuji oleh api lalu habis, ya udah. Nggak ada pekerjaan lagi yang tersisa di kekekalan nanti. Tidak punya harta kita di sana. Saya kalau kadang berpikir itu begini Bapak Ibu. Di surga tapi miskin. Aneh enggak? Di surga tapi miskin. Aneh enggak? Loh kok bisa begitu? Iya ini loh. Karena pekerjaan kita hangus oleh api habis, semuanya tinggal pondasinya saja. Kenapa? Pondasinya Yesus Kristus. Nggak mungkin hangus. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Bangunannya sudah habis semua, tinggal pondasi. Bapak Ibu mau nyanyi, langit sebagai atap rumahku, begitu? Dan bumi sebagai lantainya, begitu? Itu kan nyanyian gelandangan Bapak Ibu. Apakah di surga kita mau jadi gelandangan? Itu pemikiran saya secara pikiran duniawi loh Bapak Ibu. Saya membayang-bayangkan begitu. Pernah nggak membayangkan begitu? Kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, selagi masih ada kesempatan. Yang ketiga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mungkin bisa kita baca di dalam Roma pasal yang kedua, yang lainnya boleh dibaca di rumah ya Bapak Ibu, yang 1 Korintus 3, 12-15 sudah tadi ya. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-6, lewat. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi menurut apa yang sedang kita atau sudah kita lakukan, yaitu hidup kekal kepada yang dengan tekun berbuat baik kan? Yang dengan tekun berbuat baik itu tetap mendapatkan hidup kekal dengan upahnya. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi saat kita berbuat baik, itu sedang mencari kemuliaan, kehormatan di dalam Tuhan. Sesuatu yang tidak binasa, harta yang kekal di surga. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, berarti kita kehilangan itu semua. Kemuliaannya hilang, seperti keluar dari dalam api gosong, mana malu iya, mana kemuliaannya? Malu iya karena gosong tadi. Kehormatannya mana? Ada yang mau menghormati orang-orang yang seperti itu kira-kira? Hanya Tuhan sendiri saja ya. Yang keempat, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di surga. Jadi kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di surga itu sudah kita bahas minggu lalu Bapak Ibu. Upahnya kita bisa mendapat 5 atau 10 kota. Artinya kita diberikan kuasa atas kota-kota itu. Kalau kita tidak melakukannya, kehilangan kekuasaan yang harusnya kita dapat. Harusnya dapat 5 kota, enggak dapat. Harusnya dapat 10 kota, kita tidak dapat. Aneh ya. Harusnya dapat, karena kita tidak mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, kita tidak mendapatkannya. Yang selanjutnya, kedudukan yang rendah di surga. Surga itu bertingkat-tingkat? Kok ada yang rendah, ada yang tinggi begitu? Coba kita baca salah satu ya, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 19. Sebenarnya ini tidak sedang berbicara tentang upah Bapak Ibu. Tetapi ada disebutkan di sana, Matius 5, ayat yang ke-19.
tentang kedudukan di surga ada disebutkan di sana. 5 ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sebenarnya tentang hukum Taurat, tapi saya mengambil gambarannya tentang bagaimana di surga. Meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi saya bisa membayangkan salah satu kerugiannya saat kita tidak melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita menduduki tempat yang paling rendah di surga. Sebenarnya surga saya tidak membayangkan bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Tetapi saya membayangkan seperti dunia ini. Karena dikatakan di salah satu firman Tuhan, langit baru, bumi baru begitu. Atau Yerusalem baru. Berarti saya membayangkan seperti di dunia ini. Kalau tempat yang paling rendah, ya mungkin tempat yang tidak subur. Atau tempat yang atau mungkin di kutub utara atau kutub selatan yang begitu dingin dan susah untuk hidup di sana begitu. Kira-kira begitu saya membayangkan. Kalau disebutkan di surga yang paling rendah, rugi enggak? Kita diberikan kesempatan, kita punya kemuliaan, punya kehormatan, lalu tidak menggunakan talenta, mina, kepandaian, pun apapun yang ada dalam diri kita. Teman-teman muda juga ingat, banyak sekali yang dipercayakan oleh Tuhan mungkin, tetapi tidak menggunakannya. Ingat baik-baik, malu, apalagi tadi kehilangan pekerjaan yang sudah kita bangun di dunia, kehilangan kemuliaan dan hormat, kehilangan kekuasaan, didudukkan di surga paling rendah. Enggak apa-apa Pak Widi, aku neng surga paling rendah. Ya terserah kalau begitu. Kalau saya enggak mau. Makanya mari saya mengajak saudara sekalian untuk melakukan pekerjaan kita. Yang terakhir, yang ke-6. Munculkan tolong. Kehilangan upah kita. Setiap kita disiapkan upah oleh Tuhan di surga. Itu hak kita. Seperti yang saya katakan minggu lalu, setiap kita bisa mengumpulkan harta di surga Sejak dari dunia ini kita bisa mengumpulkan harta. Kalau kita nggak mau, ya kumpulkan saja harta di dunia yang nggak bisa dibawa ke surga. Di dalam Matius, tadi sudah buka Matius ya. Sekarang ayat yang ke-6, ayat 19 sampai 21. Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Artinya harta di dunia itu tidak abadi. Banyak yang bisa merusak. Ngengat, karat, merusak. Pencuri membongkar serta mencurinya. Kehilangan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Caranya? Sudah saya sampaikan minggu lalu. Saya sampaikan hari ini. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dari kemampuan, dari harta, dari waktu, dari pikiran, dari kekuatan. Apapun itu, lakukan. Itu sedang mengumpulkan harta di surga. Kenapa? Karena di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita sedang fokus di mana? Itu tergantung kita sedang mengumpulkan harta di mana. Di dunia atau di surga. Kalau sedang berpikir tentang harta di dunia, selamanya kita akan berpikir duniawi tok. Kalaupun surgawi sedikit sekali. Mana yang mau Bapak Ibu pilih? Mau mengumpulkan harta di dunia atau mengumpulkan harta di surga? Lakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Itu upahnya kekal dan kita bisa memulai membangunnya di dunia. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan membangunnya dengan kayu, jangan membangunnya dengan jerami, jangan membangunnya dengan rumput kering, jangan. Bangunlah dengan permata, emas atau perak.
Artinya perlu kesungguhan dalam kita melakukannya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya berarti bangunan kita mungkin cukup baik, utuh, tetapi dari kayu. Diuji, terbakar, habis, rugi kita. Pilih yang mana? Mau upah kekal atau hal terburuk tadi? Ada yang mau pilih hal terburuk tadi? Mengalami kerugian paling tidak tadi, 6 hal tadi? Enggak ya? Boleh Bapak Ibu menambahinya lagi. Kira-kira saya kalau tidak melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan selama di dunia, baik melalui pikiran, harta, kepandaian, atau apapun itu, ruginya apa lagi? Boleh dicari. Selain 6 tadi, mungkin ada 7, 8, dan seterusnya. Supaya kita yakin bahwa pekerjaan yang sedang dipercayakan kepada setiap kita selama di dunia bukan berarti hanya untuk kita lakukan di dunia, lalu untuk Tuhan saja, tidak. Tetapi Tuhan memberikan upah kepada setiap kita. Dan upahnya kekal. Kalau kita tidak melakukannya, jangan pernah berpikir, sekali lagi, jangan pernah berpikir, oh saya tidak dapat upah. Tidak. Rugi. Bahkan buruk kerugiannya. Sangat buruk. Kalau Bapak Ibu tetap merasa, oh itu bukan sesuatu yang buruk, ya monggo, terserah. Saya sudah mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita memilih upah yang kekal daripada mengalami suatu hal yang buruk di dalam Tuhan. Biarlah masing-masing kita dari apa yang saya sampaikan, dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita kembali bangkit untuk mau melayani Tuhan. Dimanapun kita ada, kehidupan kita jadi baik, berbuat baik. Bukan karena ingin diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Tetapi kita menginginkan upah dan kepercayaan yang jauh lebih besar. Mari Bapak Ibu, jangan pernah malu untuk memulai lagi. Jangan pernah malu memulai lagi untuk melayani Tuhan. Mungkin ada yang sudah berhenti melayani Tuhan beberapa waktu. Mari berdoa, datang kepada Tuhan dan berkata, saya ingin melayani lagi. Teman-teman muda yang mungkin hanya memiliki sedikit keberanian untuk mulai pelayanan, mari juga berdoa. Tuhan, saya memiliki ini, saya ingin pakai di hadirat Tuhan. Saya ingin membangun bangunan yang kekal di surga, yang teruji oleh api Tuhan, karena saya bangun dari bukan dari kayu, bukan dari rumput, bukan dari jerami, tetapi dari emas, perak, dan permata. Saya ingin di sana melayani Engkau terus, karena harusnya demikian. Karena semua yang saya dapat hari ini, itu kasih karunia-Nya Tuhan. Itu kasih karunia-Nya Tuhan. Kemampuan yang ada dalam diri kita juga kasih karunia-Nya Tuhan. Mari pakai, dapatkan upah kekal. Saya tidak mengajak Bapak Ibu menerima hal itu. Tidak. Tapi terimalah upah kekalnya nanti. Amin. Tuhan Allah yang mengasihi kami, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang Kau firmankan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri berfirman buat masing-masing kami. Roh-Mu yang kudus, yang sempurna itu akan menyempurnakan firman ini. Engkau akan menjelaskan, mengingatkan selalu kepada setiap kami. Kami yang berusaha mengabaikan firman itu, Engkau sendiri akan membuat firman itu benar-benar hidup di dalam hidup kami. Sehingga terus mengusik kehidupan kami. Sehingga membuat kami benar-benar sesuai apa yang Kau inginkan dari firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menginginkan upah yang kekal. Bukan hal buruk di kekekalan. Tidak. Kami tidak ingin merasa malu. Kami tidak ingin mengalami kerugian. Kami tidak mau kehilangan kehormatan dan kemuliaan yang Kau sediakan buat kami. Kami tidak ingin kehilangan upah kami. Kami tidak ingin ditempatkan di surga yang paling rendah. Tidak. Kami rindu. Kami ada dekat bersama dengan Engkau. Biarlah kami memulainya sejak dari dunia dengan melakukan kehendak-Mu, dengan melakukan pekerjaan baik, dengan berbuat kebaikan. Bukan karena kami ingin mendapatkan keselamatan, tetapi karena kami sudah mendapatkan keselamatan itu, dan kami ingin belajar terus melayani Engkau dengan segala kemampuan yang telah Engkau berikan sebagai karunia dalam hidup kami, kepandaian, pemikiran, keahlian, talenta, kemampuan bermain musik, kemampuan memuji Tuhan,
kemampuan berdoa, kemampuan mengingatkan, kemampuan untuk menguatkan, kemampuan untuk menasihati, dan lain sebagainya. Bahkan hanya kemampuan untuk melayani Engkau mungkin hanya dengan terima tamu atau bahkan hanya membersihkan gereja. Tetapi kami rindu melakukannya dengan baik. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kami saat diuji benar-benar teruji dan tidak terbakar oleh api yang daripadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kepada hamba-Mu secara pribadi. Bahwa hamba-Mu pun harus melakukan dengan baik apa yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.